Saya Elsa Ramada Putri dengan NIM 21053012. Saya Mustika dengan NIM 21053162. Di video kali ini, Kami akan membuat video pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia SPD MPDE pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini pertemuan pertama ya? Iya, Bu. Ini jurusan apa nih? Akuntansi, bener nih? Atau Ibu salah kelas? Benar, Bu. Oke, jurusan akuntansi ya? Belum kenal kan sama Ibu? Udah. Udah. Ayo, siapa nama Ibu? Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan diri sebelumnya nih. Jadi kan kata pepatah bahwa tak kenal maka tak. Sayang. Kalau udah sayang, ditinggalin. Ditinggalin. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Mustika. Nah, di sini Ibu mengajar pada mata pelajaran akuntansi berbasis komputer. Nah, materi kita kali ini tentang akuntansi yang dikomputerisasi. Jadi sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau tanya dulu nih. Di sini siapa ketua kelasnya nih? Saya, Bu. Hah? Ridwan? Bendahara? Saya, Bu. Oh, Nila. Siapa lagi? Sekretaris? Izin, Bu. Oh, izin. Berapa nih jumlah siswanya nih? Kok sepi ya? Oke, atau Ibu absen aja dulu ya. Iya, Bu. Dandi mana orangnya Ibu mau lihat? Iya, Bu. Wih, ganteng ya. Lanjut, Ridwan. Oh, Ridwan tadi ketua kelas ya? Nila tadi bendahara. Oke. Ini Sally, mana Sally? Iya, Bu. Oke, mantap. Oh, berarti 3 orang yang nggak hadir ya? Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan belajar tentang akuntansi yang dikomputerisasi. Jadi, kita akan belajar akuntansi namun berbeda dengan akuntansi biasa nih. Akuntansi yang dikomputerisasi. Akuntansi merujuk pada sistem pencatatan, bukan dari pengikhtisaran, pencatatan, pengelompokan hingga nanti menghasilkan laporan keuangan. Namun ditambah dengan kata komputerisasi. Komputerisasi artinya apa? Catatan tersebut diolah di komputer. Soft file artinya tidak dilakukan secara manual atau dengan tertulis. Jadi di sini terpatok pada penggunaan komputer terhadap akuntansi. Tadi sudah Ibu singgung sedikit tentang komputerisasi akuntansi. Nah, komputerisasi akuntansi ialah suatu proses pengolahan informasi dari manual sampai otomatis serta menggunakan media komputer. Artinya sistem akuntansi ini dimasukkan ke dalam komputer, penggunaan komputer untuk sistem akuntansi. Ribet ya? Enggak. Komputer akuntansi ini berperan selaku perlengkapan bantu yang mempermudah pekerjaan pebisnis yang efisien dan efektif. Nah, jadi kalau kita biasanya menggunakan buku atau buku jurnal dengan ditulis, nanti kita bikin kotak-kotak satu-satu dari jurnal umum, nanti kita masukin tanggalnya secara manual. Nah, di sini ada sistem yang memudahkan kita dalam mengelola data-data itu semua. Apa itu? Komputer. Nah, nanti di dalam komputer ada software atau aplikasi yang mendukung dari sistem akuntansi itu sendiri. Next, kita ke peranan komputerisasi akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke peranan nih, menurut teman-teman sekalian, menurut anak-anak sekalian, lebih efektif mana akuntansi manual atau akuntansi yang dikomputerisasi nih? Akuntansi manual, Bu. Manual. Yakin nih manual nih? Suaranya mana nih? Yang manual.
Jadi nanti ibu kasih tugas yang manual atau yang komputer? Jangan Bu, komputer. Komputer. Yakin udah paham yang komputer nih? Ibu langsung tugas saja ya. Belum. Oke, nanti ibu akan jelaskan dulu ya tentang peranan komputerisasi akuntansi. Yang pertama itu ada akurasi. Akurat artinya dirancang agar sesuai dengan detail terkecil. Jadi tidak ada kekeliruan, mulai dari tanggal, nomor transaksi, hingga siapa customer dan supplier. Itu jelas di komputer. Jadi tidak ada kekeliruan nih. Misalnya di PT Ahmad, tapi nanti dimasukkannya ke PT Subur. Nah, jadi itulah peranan komputerisasi dari akuntansi. Nah, selanjutnya kecepatan. Kalau kita misalnya manual, itu pasti membutuhkan banyak kertas, banyak kotak-kotak dan banyak lembaran-lembaran. Namun di dalam komputerisasi akuntansi cukup memasukkan transaksi dan detail-detailnya. Misalnya nih, pembelian mobil secara kredit pada tanggal 13 April. Jadi masukkanlah tanggalnya, nomor bukti transaksinya, nominalnya. Nanti komputer itu akan secara otomatis mengelola transaksi tersebut menjadi sebuah jurnal. Nanti dari jurnal umum pindah lagi ke penyesuaian hingga nanti ke laporan sampai ke jurnal kembali. Jadi prosesnya itu akan lebih cepat dibanding kita hitung secara manual. Nah, selanjutnya itu ada keamanan. Nah, jadi data tersebut atau laporan yang kita hasilkan itu akan tersimpan di komputer. Artinya bisa kita akses kapanpun. Jadi data tersebut bisa kita duplikat untuk menjaga keamanan data agar tidak hilang ataupun rusak. Selanjutnya itu ada akses data. Misalnya kita di dalam sebuah perusahaan nih, ada bagian manajer, ada juga bendahara. Nah, jadi manajer ataupun bendahara itu dapat mengakses data, tidak per lembar, tidak dikasih per lembar, namun berupa soft copy. Nah, selanjutnya otomatisasi seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa data tersebut akan otomatis dikelola oleh komputer. Kita selaku usernya cukup memasukkan transaksi dan tanggal-tanggal serta nominal secara detail. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Paham Bu. Oke, kita next ya. Nah, kita selanjutnya akan belajar mengenai akuntansi manual. Jadi sebelum kita masuk ke dalam akuntansi otomatisnya atau komputerisasinya, di sini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai akuntansi manual. Nah, akuntansi manual adalah metode akuntansi yang paling populer hingga saat ini. Benar nggak populer? Benar. Populer ya. Jadi bisnis harus mempekerjakan akuntan atau pemegang buku penuh waktu atau paruh waktu untuk melakukan sistem akuntansi. Namun dengan adanya teknologi muncullah ide untuk penggunaan komputer. Diciptakannya software yang benar-benar berguna untuk akuntansi. Next, kita slide selanjutnya. Nah, kita akan belajar juga nih tentang tahapan pemrosesan data. Sampai sini paham? Masih paham? Paham Bu. Next, tentang tahapan pemrosesan data. Nah, jadi untuk masukkan data ke dalam komputer itu tidak bisa asal-asalan. Nah, kalau kita masukkannya asal-asalan, otomatis hasilnya juga asal-asalan juga. Nah, yang pertama itu ada entry data. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa semua informasi data itu memang harus dicantumkan secara jelas dari komputer, dari manual hingga komputer. Manual di sini apa? Artinya bukti transaksi ya. Jadi semua transaksi dalam akuntansi itu perlu bukti. Nah, bukti itu harus secara resmi, bisa menggunakan stempel. Tahu stempel kan? Tahu Bu. Oke, pakai stempel ya, atau logo perusahaan atau logo tokonya juga harus jelas. Yang pertama itu adalah entry data. Semua data dimasukkan ke dalam komputer dan diklasifikasikan berdasarkan jenis data. Tahu jenis data? Tahu Bu. Oke, tahu apa itu? Nah, jadi jenis data itu berdasarkan tanggal dari transaksi dan transaksi apa itu? Misalnya nih, perusahaan ada beli
beli mobil, itu transaksi pembelian. Ada perusahaan menjual mobil, itu transaksi penjualan. Nah, dilakukan sesuai dengan jenis data masing-masing. Selanjutnya ada koreksi. Koreksi artinya itu adalah mengecek transaksi-transaksi apakah terdapat kesalahan atau tidak. Nah, kalau kesalahan umumnya itu biasa berupa salah tanggal, salah nominal, hingga salah nama customer biasanya. Selanjutnya ada posting. Posting itu melakukan transfer hasil dari jurnal transaksi ke general ledger. Artinya dari jurnal umum tadi yang sudah kita buat akan diposting ke dalam jurnal, ke dalam buku besar. Selanjutnya itu adalah pelaporan. Nah, jadi pelaporan itu pencetakan dilakukan setelah data-data tersebut di-entry dengan benar, sudah tidak ditemukan kesalahan dalam pencatatan. Nah, laporan ini adalah output dari input data yang sudah kita lakukan. Next, ada pertanyaan sampai di sini? Oh, tidak. Oke. Jadi anak akuntansi ini paham-paham ya, pintar-pintar ya anaknya ya. Langsung paham gitu. Nah, di sini akan Ibu jelaskan lagi tentang perbandingan siklus akuntansi yang manual dan komputerisasi. Tadi sudah Ibu singgung sedikit tentang akuntansi manual dan akuntansi komputerisasi. Namun di sini sepertinya anak-anak sekalian sudah paham ya tadi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi Ibu langsung kasih tugas aja ya. Paham kan tadi? Tadi sudah paham semua bukan? Mati dia. Oke, hidup lagi. Nah, di sini ada pengertian. Nah, jadi nanti anak-anak Ibu kasih waktu 60 menit itu membuat perbandingan atau perbedaan dari akuntansi manual dan akuntansi komputerisasi. Jadi apa yang mendasari perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi? Ada paham? Paham, Bu. Oke. Habis ya? Oke. Materi kita habis ya? Jadi Ibu tunggu ya tugasnya, kerjakan sekarang. Nanti Ibu tunggu di kantor Ibu ada urusan. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih atas waktunya untuk anak-anak. Jadi Ibu harap kalian semua paham dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Karena memang di jurusan akuntansi sendiri di SMK ini kita dituntut untuk memahami akuntansi yang dikomputerisasi. Nah, jadi nanti pengaplikasian dari akuntansi sendiri itu lebih banyak dikomputerisasi. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga harus mempelajari bagaimana penerapan akuntansi yang berbasis manual atau tradisional. Nah, sekian materi dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih teman-teman dengan praktik video pembelajaran menggunakan metode ceramah? Menarik bukan? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.